Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iputu Bagus Aryadivayana dengan NIM 2315051022. Di video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara merakit komputer. Saat kita ingin merakit komputer, ada beberapa komponen komputer yang harus kita persiapkan. Di antaranya, komponen yang pertama adalah power supply. Power supply berfungsi sebagai alat pengubah daya listrik dari AC ke DC yang digunakan untuk memberikan daya pada motherboard. Selanjutnya di sini adalah motherboard. Motherboard adalah papan induk yang menghubungkan berbagai macam perangkat dalam komputer, yaitu seperti RAM, hard disk, VGA, dan prosesor. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor adalah otak dari sebuah komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengatur jalannya sebuah data pada perangkat komputer. Selanjutnya adalah CPU fan. CPU fan di sini berfungsi sebagai pengatur suhu pada prosesor yang berfungsi untuk menjaga suhu prosesor agar tidak overheat. Selanjutnya adalah RAM. RAM adalah sebuah komponen komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan sementara. Selanjutnya ada VGA. VGA adalah salah satu komponen komputer yang berfungsi untuk memproduksi dan menampilkan gambar pada display layar monitor. Selanjutnya adalah hard disk. Pada komputer, hard disk berfungsi sebagai sebuah media penyimpanan. Selanjutnya adalah DVD drive. Pada komputer, DVD drive juga bisa digunakan sebagai sebuah media penyimpanan. Selanjutnya ada sebuah kabel SATA. Kabel SATA berfungsi sebagai penghubung hard disk dan juga motherboard. Baik, karena kita sudah mempersiapkan beberapa komponennya, mari kita lanjut ke video pemasangannya. Baik, pada perakitan komputer atau PC diawali dengan pemasangan sebuah power supply. Saat melakukan pemasangan power supply, mohon diperhatikan agar baut dipasang dengan erat agar power supply tidak goyang-goyang atau bergetar. Ini agar membuat power supply tidak terjatuh saat komputer dalam posisi berdiri. Saat sudah selesai, penampakannya akan seperti ini, dan power supply dijamin kuat dan terjaga agar tidak jatuh. Baik, selanjutnya adalah pemasangan motherboard. Sama seperti pemasangan power supply, saat kita ingin memasang motherboard, kita juga harus memperhatikan cara pemasangan bautnya agar saat komputer dalam posisi berdiri, motherboard tidak akan jatuh atau bergeser. Agar motherboard menempel jauh lebih kuat, usahakan semua lubang baut bisa diisi dengan baut yang pas agar motherboard tetap terjaga. Ini penampakannya saat motherboard sudah terpasang dengan benar. Dia akan tegak dan tidak goyang-goyang atau terlepas saat komputer berdiri. Setelah motherboard terpasang, langkah selanjutnya adalah pemasangan prosesor. Saat pemasangan prosesor, kalian juga perlu memperhatikan posisi tangan kalian agar tidak menyentuh yang warna kuning. Perhatikan juga cekungan pada prosesor agar kalian
tidak terbalik saat memasang prosesor. Tutup rapat prosesor agar tidak terlepas. Baik, jika prosesor sudah terpasang, selanjutnya kita akan memasang CPU fan atau biasa disebut dengan fan cooler. Saat memasang fan cooler, sebisa mungkin posisikan kabel agar dekat dengan soket fan cooler. Perlu diperhatikan juga cara pemasangannya agar tidak terjadi kesalahan dan bisa membuat fan cooler patah. Saat pemasangan, tekan fan cooler agar bersuara klenting atau bersuara yang lain untuk menandakan bahwa fan cooler sudah terpasang dengan erat. Jangan lupa untuk memasang kabel pada soket fan cooler. Sudah. Setelah fan cooler terpasang, selanjutnya kita bisa memasang RAM. Pemasangan RAM bisa pada soket RAM di sini, di samping fan cooler. Di sini juga RAM sudah memiliki tanda yaitu cekungan agar kalian tidak terbalik saat memasang. Tekan RAM hingga terkunci dengan benar. Jika sudah seperti ini, maka RAM akan aman dan terjaga pada motherboard. Setelah RAM terpasang, selanjutnya kita akan memasang VGA. Pemasangan VGA bisa pada slot PCIe 1 yang berada di sini. Ingat untuk memastikan VGA agar terpasang dengan erat dan tidak terlepas. Selanjutnya, kita akan menghubungkan harddisk dengan motherboard dengan menggunakan kabel SATA. Pada port SATA di sini, kalian bebas memilih menggunakan port yang mana karena akan sama saja. Di sini saya akan menggunakan SATA kosong. Setelah kabel SATA yang menghubungkan harddisk dan motherboard terpasang, di sini saya akan menghubungkan DVD drive dengan motherboard menggunakan kabel SATA juga. Sama seperti harddisk, pemasangan kabel SATA dari DVD drive ke motherboard juga bebas dipasang di port yang mana saja. Saya akan menggunakan port SATA 1. Setelah kabel SATA terpasang, di sini selanjutnya saya akan memasang kabel power dari power supply ke motherboard. Di sini saya akan memasang kabel power ATX 24 pin pada port ATX 24. Baik, jika sudah, selanjutnya saya akan memasang kabel power pada harddisk dan juga pada DVD drive. Bisa menggunakan kabel power SATA dari power supply.
Selanjutnya, DVD drive juga menggunakan kabel power SATA dan bisa langsung dipasang di DVD drive. Baik, setelah memasang power 24 pin, selanjutnya kita akan memasang power 4 pin yang akan kita pasang pada port 4 pin. Sekian video pemasangan komputer yang telah saya berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan Parang Santi. Om Santi Santi Santi.